Gimana kabar teman-teman? Baik ya? Oke, ya. Nuansa hitam semua. Selamat sore teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sore ini, kami dari tim Amin ingin sharing apa yang kami dapatkan. Kesimpulannya atau awalannya adalah Dirty Votes itu hanya sebuah film dokumenter yang kayaknya kurang berat kalau dibandingin masalah yang akan kita ulas. Hari ini kita mau mengadakan update dari tim Amin. Hadir di sini bapak-bapak, mulai dari sana Pak Amin Subekti yang akan mengelaborasi mengenai riset, Pak Ari dari tim hukum kita, Pak Sudirman Said tentu saja, Pak Hamdan, dan kemudian Pak BW. Nah, tanpa mengulas lebih lanjut ya, teman-teman udah menunggu lama, Pak SS boleh mengawali update kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, para leader di tim nasional Anies Muhaimin, ada Ketua Dewan Pakar Prof. Hamdan Zulfa, ada anggota Dewan Pakar Mas Bambang Wijayanto, kemudian ada Ketua Tim Hukum Nasional Pak Ari Yusuf, ada Ketua Tim Riset Pak Amin Subekti yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar. Dan di belakang ada tokoh-tokoh yang terus bersama kita, Pak Ustaz Yusuf Matak, Mas Yuki. Oke. Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih tentu saja kepada rekan-rekan media yang terus mengawal proses. Saya berkali-kali menekankan di berbagai forum bahwa perjuangan kita dua, perjuangan elektoral tentu saja harus kita tuntaskan, tapi sebetulnya ada perjuangan lebih besar, yaitu menjaga demokrasi kita. Karena itu perspektif Timnas Amin selalu ingin menjaga keduanya. Pak Anies semalam mengatakan bahwa perjuangan menaikkan kelas permainan tanda kutip di pemilu ini berhasil karena kita berhasil mendorong pemilu itu lebih menyuarakan gagasan, ide, bukan lagi tubrukan antar kelompok ya. Kita juga berhasil membawa kata-kata kunci seperti etika, moral, adab ke dalam diskursus hari-hari, dan itu satu pencapaian yang menurut kami kita perlu syukuri bersama. Dalam urusan elektoral, kita menyimpulkan bahwa semuanya masih terlalu dini untuk disimpulkan apapun, karena semuanya masih berupa prediksi, bukan merupakan hasil-hasil yang secara konstitusional memang sudah konklud. Saya ingin memberi kesempatan pada Prof. Hamdan untuk memulai dari sisi konstitusionalisme, kemudian nanti Pak Amin memberikan beberapa contoh temuan riset yang sekarang sedang dikerjakan. Sudah itu Pak Ari akan menyampaikan update temuan-temuan tim hukum nasional, dan nanti Mas Bambang juga memberikan pandangan-pandangan mengenai aspek hubungannya dengan kepentingan publik. Ingin saya ulangi sekali lagi tadi yang dikatakan oleh Mbak Hani. Ternyata yang diceritakan di film Dirty Votes itu betul-betul hanya sebagian kecil dari apa yang kita alami hari-hari ini, gitu ya. Jadi ya, itu dokumenter, bukan fitnah, bukan apa, tapi rekaman fakta-fakta yang diulas dengan atau ditata dengan sangat baik dari segi seni maupun substansi. Tapi kita mengalaminya, dan hari-hari ini kita sedang ditambahi bukti-bukti bahwa pemilu kita memang banyak masalah yang mesti dibereskan. Dan untuk itu pertama ingin memberikan kesempatan pada Prof. Hamdan untuk memberi frame besarnya dulu. Kepada Prof. Hamdan dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan mengawali konferensi pers ini. Pertama,
bahwa quick count ya, yang sekarang beredar oleh berbagai lembaga survei bukan merupakan data valid menurut hukum yang bisa jadi pegangan. Karena itu terlalu dini kita menyimpulkan bahwa suara dari paslon tertentu sudah mencapai angka sekian yang pasti dan sampai merayakannya. Kita harus menghormati proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU yang sekarang dilakukan secara berjenjang. Data berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang itulah yang merupakan data hukum yang menjadi pegangan kita yang paling valid. Saya kira itu yang pertama. Oleh karena itu, kami dari tim nasional meminta kepada seluruh saksi-saksi dan relawan di seluruh Indonesia, yaitu saksi dan relawan Amin, untuk terus mengawal proses rekapitulasi ini yang dilakukan secara berjenjang pada saat sekarang ini. Kami melihat indikasi, ya, jangan sampai bahwa quick count ya, nanti menjadi patokan dalam mengisi mengisi dalam rangka rekapitulasi manual. Karena itu kita minta betul untuk menjaga jangan sampai sekali lagi bahwa quick count ya, bisa menjadi rujukan untuk menentukan siapa yang menang dengan melakukan pengubahan-pengubahan dalam rekapitulasi manual. Saya minta dijaga betul. Karena itulah data yang paling valid ya, yang menurut hukum jadi pegangan untuk menetapkan siapa yang memperoleh berapa suara dan siapa yang menjadi peringkat berapa dalam perolehan suara Pilpres. Kemudian yang ketiga, kami juga ya, perlu menyampaikan kepada seluruh relawan, saksi, dan masyarakat yang concern terhadap pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan adil, untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan baik sebelum hari H pencoblosan, pada saat hari H pencoblosan, dan setelah hari H pencoblosan. Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah ya, antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif itu. Tadi diawali dengan film DT4. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah permulaan desain sebuah pelanggaran. Ya. Kita bisa simpulkan seperti itu dari data-data yang digunakan dalam film itu. Sekarang kita hendak membuktikan, dan bukti-bukti awal kita temukan bahwa implementasi dari desain itu
mulai nampak satu persatu, dan ini sedang kami kumpulkan seluruh Indonesia. Karena itu sekali lagi kami minta betul, pemilu ini belum selesai. Pemilu masih berproses. Rekapitulasi manual yang merupakan rekapitulasi yang valid menurut hukum sedang diproses, dan kita menunggu proses itu, dan kami minta seluruhnya masyarakat untuk mengawal itu ya, sampai pada tingkat yang paling akhir. Bagi pasangan Amin dan Timnas Amin, kami apapun yang kami lakukan untuk menjaga keadaban pemilu. Ya. Keadaban pemilu ada pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan fair, agar negara kita ini menjadi negara yang beradab. Ya. Ya. Negara kita ini adalah negara yang dibangun di atas pemerintahan yang legitimate. Itu hal yang jauh sangat penting dari hanya sekedar menang dan kalah. Karena itu penting sekali kami catat bahwa inilah perjuangan kami dan inilah kehendak perubahan. Kita ingin menghendaki pemerintahnya legitimate, negara yang kuat, dan keadaban dalam berperintah. Saya kira itu menjadi concern kami, dan itulah sebabnya pada hari ini kami mengajak masyarakat semua, ya, kami mengajak kepada publik untuk menjaga integritas pemilu ini agar negeri kita ini negeri yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa sampaikan sebagai pengantar. Nanti akan disambung lagi oleh yang lain. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hamdan, terima kasih. Salah satu poin yang kepingin saya garis bawahi adalah jangan sampai quick count itu dijadikan basis untuk memaksa hasil real count dengan memanipulasi sistem, dan ada indikasi sistem itu tidak cukup reliable, tidak cukup terpercaya, sehingga terjadi tadi manipulasi dari sistem yang seperti ingin digiring pada hasil quick count. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Pak Amin, beberapa contoh saja, kemudian nanti disambung oleh Pak Ari untuk menjelaskan tipe-tipe atau pola-pola dari pelanggaran atau kecurangan. Kepada Pak Amin Subukti dipersilakan. Audionya Pak, tekan sekali itu hold Pak, posisinya hold Pak. Udah. Oke, Pak. Makasih Pak Sudirman, Prof. Hamdan yang tadi sudah memberikan pengantar tentang apa yang terjadi di belakangan. Jadi kami juga mengamati apa yang berkembang di masyarakat, terutama laporan-laporan yang muncul di sosmed maupun di grup-grup WhatsApp tentang adanya diskrepansi atau khususnya perbedaan dari apa yang muncul antara formulir C1 dan perhitungan yang ada dalam website KPU. Jadi kami diminta sebagai tim riset untuk melakukan pendalaman apakah hal ini adalah sesuatu yang terjadi gitu. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah kami betul-betul membuka apa yang ada di dalam website KPU di pemilu2024.go.id. Lalu kemudian mencoba memeriksa dalam beberapa jam terakhir gitu ya, membandingkan apakah ada sesuatu kelemahan di dalam uploading ya, kira-kira gitu. Jadi kalau bisa dilihat di sini barangkali dalam beberapa jam terakhir dari masukan-masukan yang muncul dari masyarakat baik melalui media sosial maupun grup WhatsApp langsung, itu kita coba lakukan pendalaman dengan membuka langsung di website KPU. Jadi tim-tim teman-teman media pun bisa melakukan hal yang sama dengan yang kami lakukan. Maka dalam beberapa jam terakhir ada sekitar 335 laporan dari berbagai TPS yang coba kita lihat di website KPU. Ternyata dari 335 yang kita buka itu terdapat memang perbedaan antara angka yang ada di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung berupa formulir C1 yang diupload di website tersebut. Nah,
dan itu tersebar di 181 kota dan 36 provinsi. Jadi sebarannya kira-kira, jadi dari 335 itu yang baru kita bisa lakukan riset di dalam website KPU, kira-kira hasilnya seperti itu. Terjadi diskrepansi atau perbedaan antara formulir C1 dengan tabel yang ada dalam website KPU. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan itu tersebar dengan sebaran yang beda-beda. Jadi kalau bisa dikatakan penggelembungan suara itu terjadi baik terhadap 01, 02 maupun 03. Tapi kalau dilihat proporsi angkanya itu proporsinya adalah 01 mendapatkan kira-kira tambahan suara 19, itu adalah 19,6%, 02 mendapatkan tambahan suara 65% di atas C1 dan pasangan 03 mendapatkan 15,4%. Jadi ini yang kami temukan di dalam website pemilu2024.go.id. Jadi saya kira membuktikan bahwa apa yang dibicarakan di masyarakat itu ternyata terjadi dalam situasi nyata. Nah, kemudian bisa tunjukin barangkali oleh tim kira-kira seperti apa sih? Nah, ini bisa dilakukan oleh semua orang. Pada semua tim baik dari 01, 02, 03 bisa membuka sendiri. Begitu membuka sendiri, telusur sendiri, silakan lakukan sendiri, kira-kira seperti itu. Dari sana akan kelihatan, oke, misalnya ini contoh ya, ini satu contoh di daerah tertentu ya, bisa dibaca di situ. Ternyata di atas itu akan kelihatan berapa sebenarnya angka yang ditampilkan menjadi hasil di TPS tersebut. Lalu dari sana kemudian di situ terlihat ya, saya bacakan bahwa di situ, maaf, ini yang ditampilkan adalah di Boyolali ya, di Andong Palemerejo TPS 006. Jadi Kecamatan Andong, Kelurahan Palemerejo TPS 006. Di tulisannya seperti apa bisa dilihat. Lalu kemudian dokumen C1-nya itu bisa dilihat angkanya seperti apa. Nah, ini yang summary-nya hasil dari riset yang kami lakukan, ada perbedaan seperti ini dan di 331 TPS yang sudah kami lakukan penelitian lebih lanjut hari ini. Demikian Pak Sudirman, barangkali lebih luasnya nanti Pak Ari bisa menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Sekali lagi ini contoh dan teman-teman di riset akan terus mendalami yang akhirnya kecurigaan masyarakat bahwa terjadi penggelembungan suara memang menemukan buktinya atau kita menemukan buktinya. Jadi kita akan terus dalami dan mari kita dengar Pak Ari untuk menjelaskan pola-pola kecurangan yang lebih luas. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Dirman. Kawan-kawan sekalian, tidak ada satu pihak pun dapat mengklaim kemenangan jika kita ketemukan fakta-fakta begitu banyaknya bukti-bukti kecurangan. Sehingga ini menjadi dasar kita. Jadi kami dari tim hukum nasional Amin, 1 hari sebelum pencoblosan kami sudah menerima laporan-laporan, kami bersiaga 24 jam di posko. Sampai saat ini pun kawan-kawan di tim hukum Amin nasional masih menerima semua laporan-laporan tersebut. Kami juga memiliki tim hukum nasional di daerah di 34 provinsi, semuanya sampai sekarang masih menerima banyak sekali laporan-laporan tersebut. Tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Amin itu salah satu pengelompokan yang kami sudah temukan sebagai bentuk kecurangannya. Kami sebut di situ sebagai penggelembungan suara melalui sistem IT KPU. Ini penggelembungan suara ini dilakukan secara masif. Tadi sampel itu hanya di beberapa tempat yang ini kan, sedangkan kami sudah memverifikasi ribuan laporan TPS yang kita cek langsung C1-nya yang menurut versi kita. Karena kami juga punya kawan-kawan di daerah yang bisa memfoto langsung C1 hasil, kami cek di KPU berbeda. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi itu
hanya bagian dari sampling saja. Lalu yang kedua, tentang suara-suara yang sudah tercoblos di 02. Itu banyak sekali. Mungkin tidak hari ini kita presentasikan karena kan kami lagi kumpulkan banyak sekali surat-suara yang sudah tercoblos yang masyarakat terima. Lalu yang ketiga, pengarahan aparat desa melalui asosiasi kepala desa. Ini sudah kami omongkan sejak lama bahwa modus ini sudah betul-betul terjadi dan betul ternyata pada hari H itu terjadi. Bagaimana kepala-kepala desa itu memberikan pengarahan langsung ke KPPS dan ikut serta untuk kemenangan paslon tertentu. Lalu pengarahan lansia oleh KPPS, jumlah surat suara yang kurang, penghalangan pemilih di PPLN, manipulasi data DPT, lalu upaya menghalangi saksi di TPS dan money politik. Ini pengelompokan modus-modus yang sudah kami temukan di lapangan. Dan ini nanti akan pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah kami melakukan verifikasi. Jadi kami dalam hal ini berkepentingan mengawal proses pemilu ini dengan baik, tidak hanya untuk kepentingan Amin, tapi lebih utamanya adalah kepentingan rakyat. Jutaan suara rakyat yang merasa dicurangi. Itu pokoknya. Intinya di sana. Jadi kita jaga betul bahwa betul-betul suara rakyat yang dikehendak itulah yang akan menjadi kenyataan. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih Pak Diman. Terima kasih Mas Ari. Selanjutnya kepada Mas Bambang Wijayanto dipersilakan untuk menyampaikan perspektifnya yang Mas Bambang sangat engage dengan berbagai komunitas masyarakat sipil dan juga punya concern yang sangat tinggi pada berbagai penyimpangan. Silakan Mbak Bambang. Terima kasih Mas Dirman. Teman-teman semua, insya Allah apa yang dilakukan oleh Amin akan bekerjasama nantinya dengan seluruh civil society yang juga mempunyai concerns yang sama. Ada kawal pemilu, ada jaga suara rakyat, ada kecurangan pemilu.com. Dari 5-6 organisasi ini insya Allah nanti kita akan coba melakukan konsolidasi untuk bersama-sama melihat dan mendalami berbagai kecurangan yang terus terjadi ini. Itu bagian pertama yang penting. Bagian yang kedua, semua persoalan ini sebagian besarnya memang ada proses di mana manajemen kepemiluan tidak dilakukan secara baik. Berkali-kali saya dengar Mas Ari mengatakan bahwa kami meminta dilakukan audit terhadap IT. Ada 2 surat sudah dikirimkan ke KPU dan terakhir ada surat ke Bawaslu untuk meminta KPU menindaklanjuti atau melakukan audit terhadap, tapi itu tidak dilakukan. Sehingga kemudian kita mendapatkan hari ini masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem IT KPU yang tiba-tiba shutdown dan informasi-informasinya yang sebagiannya tidak bisa diakses. Yang ketiga, kalau kemudian semua bentuk kecurangan itu dikategorisasi, sebenarnya ada 3. Satu, seluruh kecurangan yang berkaitan dengan angka, dengan elektoral. Tadi dijelaskan, Mas Amin menjelaskan, sebagiannya Mas Ari menjelaskan. Ada yang berupa kekhilafan, ada yang berupa kesengajaan. Itu semuanya angka. Sebagai contoh, saya kebetulan untuk luar negeri, saya masuk di Malaysia, saya masuk di Kinabalu, dan di situ ada angka yang fantastis, Mas. Saya masih ingat tuh, nomor 1 kalau tidak salah cuma dapat 22. Nomor 2 dapat 77, nomor 3 dapat 36. Itu di C1. Tapi di C hasilnya, nomor 1 alhamdulillah 22, nomor 2 8.077, dan nomor 3 80.032. 80.000, Mas. Jadi kebayang itu, angka itu fantastis sekali. Tapi yang menarik, begitu angka itu dikeluarkan, KPU buru-buru kemudian melakukan revisi. Nah, lagi-lagi sebenarnya
bisa jadi kecurangan itu tersebar berserak dan luar biasa. Jadi angkanya itu nggak main-main. Kalau tadi yang diceritakan tuh baru 100, 200, 500. Ini ada yang ribuan dan puluhan ribu, nggak masuk akal. Ketidakwarasan itu terjadi dalam angka. Yang kedua sebenarnya yang menarik adalah angka yang kemudian masuk itu sebenarnya tidak bisa memuat kecurangan-kecurangan sebelumnya. Kalau money politik itu juga terjadi nih. Yang berserakan tuh money politik itu yang tercermin menjadi angka. Angka itu yang sebagiannya ditulis tidak benar. Jadi money politiknya itu juga dahsyat luar biasa. Angkanya sebagian juga ada bukan hanya KPU, ada yang dicoblos-coblosin langsung. Nah, itu juga ada soal. Nah, yang ketiga yang tadi Mas Adi sebagian besar mengatakan, itu adalah soal lembaga penyelenggaranya. Lembaga penyelenggaranya ada KPPS yang mengarahkan atau petugas TPS yang mengarahkan lansia, ada yang tidak memberi ruang pada saksi. Itu hampir sebagian besar informasinya adalah berkaitan dengan independensi, integriti dari orang yang disebut dengan KPPS. Itu bagian yang jadi kecurangannya itu seperti itu. Nah, kalau kemudian ini diletakkan kepada cita-cita Amin, semuanya itu mendorong pada satu kesimpulan, kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir, tidak ada pilihan lain untuk dilakukan 3 hal. 1, partisipasi publik untuk mengawasi kualitas proses itu menjadi penting. Dan kata kuncinya nanti selesai pencoblosan ini ada 2 isu penting. Pengiriman kertas suara itu juga bisa menjadi titik rawan yang lain, dan rekapitulasi atas hasil kuantitas yang bermasalah itu juga jadi masalah. Jadi rekapitulasi di kecamatan itu menjadi masalah. Itu yang harus diperhatikan. Bagian yang lain adalah kemungkinan besar orang-orang yang sekarang mempunyai informasi akan diintimidasi. Kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Selain mungkin diiming-imingi. Itu yang mesti diperhatikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, peran serta dari media menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan jaminan kualitas election kita dan proses demokrasi ini menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas PW, terima kasih. Sebagai penutup sebelum kita dengar pertanyaan dari teman-teman, saya ingin mengulang pesan dari Prof. Hamdan tadi bahwa pemilu belum selesai. Belum ada satupun pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Dan kami ingin mengajak seluruh pendukung Amin, para relawan, civil society untuk terus mengikuti proses ini, menjaga proses ini sampai betul-betul tuntas. Fakta bahwa mulai ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang sekarang sudah menjadi isu publik itu akan membuat kita dan teman-teman di lapangan lebih waspada supaya proses pengawalan suara bisa diselesaikan dengan baik. Demikian dari kami. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan, Mas. 1 disebutkan nama dan ya, 1-1 boleh. Ya. Yang di bawah dulu, Tadi kalau dijelaskan, Mas Edi dari Kompas TV,
Nggak ada itu mikrofon. Terima kasih, saya Dipo dari Kompas TV. Pak Dirman, tadi kan sudah dijelaskan salah satu kecurangan itu, dugaan kecurangan itu terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu. Tadi dijelaskan beberapa, misalnya ada pengarahan lansia, kemudian juga jumlah surat suara yang kurang, manipulasi DPT, dan beberapa dugaan kecurangan lainnya pada saat pemilu. Nah, di saat yang sama, saya ingin minta tanggapan dari Timnas Amin. Tadi pagi Presiden juga sudah menjelaskan bahwa jangan teriak-teriak soal kecurangan, karena dia berpendapat bahwa sudah ada saksi, baik itu untuk capres-cawapres, kemudian juga caleg, artinya sudah ada yang memantau gitu dari masing-masing kubu, dan Presiden juga meminta bahwa kecurangan itu dilaporkan saja ke Bawaslu. Sederhana saya ingin meminta tanggapan dari Timnas Amin soal pernyataan dari Presiden. Terima kasih. Langsung kita respon aja. Tentu saja secara formal kita punya saksi-saksi di lapangan, tapi akibat kita punya saksi itu maka kemudian ditemukanlah hal seperti ini gitu. Kalau kemudian kami menyampaikan pandangan-pandangan seperti ini, itu adalah bagian dari tanggung jawab kami kepada publik. Kita didukung oleh publik, kemudian suara publik, suara rakyat terancam dimanipulasi. Kita harus menyuarakannya kembali sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Jadi tidak tepat rasanya kalau kemudian seolah-olah dengan adanya saksi, dengan adanya Bawaslu sudah selesai. Dan tadi sudah dijelaskan seluruh fungsi yang menyelenggarakan pemilu juga harus terus-menerus diingatkan. Surat menyurat kita sampaikan, tapi publik berhak tahu bahwa kita sudah menyampaikan itu semua supaya menjadi pengingat. Mungkin ada tambahan dari Mas Hari atau ya, silakan. Ya, artinya memang prosesnya itu sebetulnya tanpa Pak Presiden sampaikan juga tetap kita akan lakukan. Ya, karena itu sudah proses baku. Namun menjadi persoalan penting adalah sekarang ini pertanggungjawaban kita ke publik yang seperti katakan Pak Dirman. Ini suara rakyat. Rakyat harus tahu mekanisme ini ada masalah. Proses di lapangan, proses di sebelum Pilpres, pada masa Pilpres dan setelah Pilpres banyak sekali masalah, rakyat harus tahu. Karena kenapa? Kalau mereka tidak tahu, lalu mereka jadi akan kecewa dengan hasil yang didapatkan nanti. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dirman, ini adalah tanggung jawab kita ke publik, dan itu kewajiban kami untuk menyampaikan. Dan Pak Presiden gak usah khawatir, kami juga akan tetap lakukan itu, walaupun kami sebetulnya juga pesimis untuk melakukan itu. Karena kita tahu, Bawaslu, KPU selama ini, laporan-laporan kita susah ditanggapin, tapi tetap akan kami lakukan. Tapi rakyat harus tahu dan masyarakat juga harus mengerti dan memahami kondisi ini. Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang terhormat, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Timnas Amin sudah pada kesimpulan yang pasti bahwa kecurangan itu TSM, terstruktur, sistematis, dan masif? Ya. Karena kaitannya, jika ada salah satu paslon misalnya melakukan hal tersebut, itu kan ancamannya didiskualifikasi. Kemudian yang kedua, apakah Timnas Amin akan berjuang sampai akhir Prabowo Gibran tidak bisa dilantik dengan dalih pencalonan Gibran itu tidak mengacu kepada undang-undang yang ada? Karena pada saat KPU menerima pendaftaran Gibran, yang digunakan adalah masih berusia atau minimal berusia 40 tahun. Kemudian yang ketiga, keluhan dari Timnas Amin tadi terkait penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, berapa skornya untuk kedua penyelenggara ini? Dari 1 sampai 10. Dan yang terakhir Pak, ini dengan kecurangan ini, apakah nanti akan dibangun sebuah aliansi bersama 03? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mohon Prof. Hamdan menyampaikan pandangan 1 dan 2. Nanti 3, 4 saya akan respon. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada indikasi kuat pelanggaran terjadi secara terstruktur,
sistematis dan masif. Bukti-bukti awal sudah kami miliki, sudah kami kumpulkan, dan kami terus mengumpulkan lagi dari tim-tim di daerah berbagai pelanggaran-pelanggaran untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Jadi indikasi kuat. Kemudian yang kedua, saudara, hal yang terpenting bagi kami dalam kaitan dengan pelanggaran terstruktur sistematis ini, ya, bahwa pemilu itu dilakukan secara berintegritas. Ini paling penting, karena itulah substansi demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan pemilu, pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, baik dengan kebijakan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak dalam suasana pemilu, itu juga memenuhi pemilu yang tidak berintegritas. Ya. Dalam pengalaman pemilu kita, sudah 20 tahun ini, 4 kali pemilu, dan ribuan kali pilkada, kita menemukan satu rumusan pelanggaran TSM itu yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh paslon atau peserta pemilu. Ya. Pelanggaran TSM harus, ya, dan melibatkan, ya, institusi pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah penyelenggara pemilu dan pengawas. Keterlibatan yang dimaksud baik tindakan aktif membuat kebijakan atau melakukan tindakan, maupun tindakan pengabaian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Misalnya, Bawaslu yang mengabaikan begitu saja, di depan mata ada pelanggaran, dia tidak melakukan apa-apa, itu juga adalah tindakan yang menguntungkan dan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Salah satu contoh, ternyata tindakan KPU yang meloloskan Gibran atau pasangan calon nomor 2, ini pasangan calon nomor ini kan sudah terbuka secara publik, ya, adalah tindakan pelanggaran etik KPU setelah dilaporkan oleh masyarakat. Nah, tindakan itu sebenarnya di depan mata, di hadapan Bawaslu, yang harusnya pada saat itu juga diberikan peringatan sehingga itu tidak terjadi. Ini salah satu contoh. Saya hanya ingin memberikan satu contoh bagaimana pengabaian itu mengakibatkan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Kira-kira gitu rumusan norma hukumnya. Jadi, saudara-saudara, oleh karena itu, ya, kami dari Timnas Amin oleh tim hukum nasional di seluruh daerah di seluruh Indonesia terus, ya, menginventarisasi, menghimpun dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, ya, memperkuat indikasi pemilu itu berlangsung secara tidak berintegritas. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab poin 3 dan 4, ya. Dijelaskan oleh Prof. Hamdan tadi bahwa mengapa kita selalu concern pada soal etik, pada soal adab, pada soal kepatutan, karena memang perjuangan kita itu tidak semata-mata memenangkan elektoral, tapi membuat kualitas demokrasi ini menjadi lebih baik.
Dan karena itu semalam disampaikan oleh Pak Capres bahwa beliau akan stay di jalur perubahan, istilahnya tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Dan perjuangan ini akan kita tuntaskan sampai selesai, tentu saja bersama dengan partai-partai koalisi insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah akan beraliansi dengan peserta yang lain? Kami terus membangun hubungan dengan seluruh pihak, tidak saja peserta pemilu, tapi juga pihak-pihak yang punya concern yang sama untuk menjaga demokrasi ini. Jadi kita akan membuka diri, akan terus berkomunikasi, akan mengajak seluruh warga negara yang concern pada terjaganya kualitas demokrasi ini. Gitu ya. Yang terakhir mungkin. Selamat sore, saya Singgih dari kompas.com. Yang ingin saya tanyakan tadi kan muncul keraguan-keraguan dari tim hukum terkait dengan apakah ini bisa diproses di Bawaslu dan KPU, pelanggaran-pelanggaran. Artinya apakah sudah sejauh menyiapkan laporan ini ke MK juga gitu untuk fight di sana atau seperti apa? Karena kan keraguan-keraguan ini kuat ya Pak ya. Kita lihat KPU sudah 3 kali di sanksi etik, kemudian Bawaslu juga tidak memproses laporan dari teman-teman Timnas. Kemudian yang kedua terkait kecurangan yang terstruktur dan sistematis ini, ada kemungkinan bukan cuma peserta pemilu yang jadi lawan dari teman-teman Timnas Amin, tetapi juga kepala negara sekaligus presiden yang mungkin jadi orkestra di balik ini semua. Nah, ini tanggapan dari teman-teman Timnas seperti apa? Apakah sudah benar-benar sangat siap melawan yang tangan-tangan tidak terlihat yang sangat besar gitu di negeri ini yang membuat kecurangan ini terstruktur, sistematis dan masif? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Singgi. Sebenarnya tangannya terlihat loh ya, bukan tidak terlihat kan. Mas Ari silakan menjawab yang bagian hukum tadi, apakah kita seperti ragu-ragu. Ya, keraguan-raguan kami itu memiliki dasar karena ada proses. Dalam proses perjalanan ini kami membuat laporan, kami membuat pengaduan, bagaimana tanggapannya, ada prosesnya itu. Makanya tadi kalau dikatakan oleh Pak Profesor Hamdan tentang terstruktur tadi, itu tadi di sana ada terstruktur bagaimana aparat penyelenggara pemilu ikut-ikutan di sana, berpihak di sana. Ini kecurangan yang terstruktur tadi. Nah, sehingga kami sudah menyiapkan, tadi kalau ditanyakan itu, kami sudah menyiapkan konsep untuk mempermasalahkan kualitas dari proses pilpres ini, proses pemilu ini. Dan itu nanti akan tertuang dalam bentuk tadi, terstruktur, sistematis, dan masif tadi. Sehingga kualitas itu nanti akan dinilai oleh Hakim MK, apakah hasilnya bisa disetujui atau tidak. Nanti akan dinilai oleh mereka. Tapi kami akan menunggu momentum dan akan menunggu kesepakatan dari Timnas untuk memasukkan itu. Dari tim hukum sudah menyiapkan itu. Makasih. Makasih. Yang terakhir tadi soal tangan-tangan tak terlihat. Saya kira bukan hanya kami yang concern dan justru karena itu menyampaikan perhatian kepada publik. Seluruh dari kalian semua media sudah memuat, sudah menceritakan dari mulai berita ringan sampai investigasi begitu ya. Para artis dan aktivis membuat film yang mendokumentasikan itu semua, dan di sana jelas sekali bahwa siapa yang terlibat. Dan seperti dikatakan Prof. Hamdan tadi bahwa yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan terstruktur, masif dan sistematis ya yang memegang kekuasaan. Karena itu demokrasi mensyaratkan pergiliran supaya power yang absolut tidak terakumulasi. Nah, sebetulnya siklusnya kan sudah baik kan. Barangkali presiden yang incumbent ikut pemilu sedikit banyak nyerempet-nyerempet kekuasaan, oke lah. Karena itu selesai pada tahun ke-10. Ya sekarang ini tahun ke-10 harus selesai. Tapi memaksakan diri, memasukkan dirinya tidak masuk, tapi putranya masuk, sehingga melakukan segala daya upaya yang sebetulnya ongkosnya adalah kerusakan sistem bernegara. Dan ini yang sedang kita lawan gitu. Apakah sudah siap dengan diketahui bahwa itu sangat besar? Ya kalau tidak siap kita tidak ikut pemilu. Kita sudah siap itu, dan kami mengajak kembali pada seluruh masyarakat
selamatkan negara ini dari tangan-tangan, dari pikiran-pikiran yang melampaui batas. Dan insya Allah kita akan terus menyampaikan pesan pada publik. Mungkin demikian sore ini. Terima kasih Pak Prof. Anwar, silakan. Saya ingin satu aja. Ya, kami percaya pada hukum apapun, karena kalau ketika hukum itu berakhir, maka tirani yang akan datang. Saya kira itu rumusan universal yang tidak boleh terjadi. Saya kira itu masih. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman, terima kasih, dan kami akan terus menyampaikan update insya Allah. Sekali lagi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban publik pasangan Timnas Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, boleh. Besok insya Allah pada pukul 14 kita juga akan menyiapkan update dengan mengelaborasi aspek lain. Jadi terus menerus kita akan berikan update. Terima kasih. Sampai jumpa besok.